Yes, Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, tadi ada dua hal yang membedakan antara pendapat Bang Patar dengan Bung Ropan. Tadi Bang Patar agak ragu untuk mengatakan bahwa Joy bisa bermain terlebih dahulu, ya kan? Tapi Bung Ropan tadi mengatakan Joy bisa bermain, tapi Dan Sanders bisa menjadi starter apa enggak, Bung Ropan? Kalau ngelihat posisi dia tuh sama dengan Verdong. Eliano Reyes tahu siapa yang pemain baru kita? Oh, Joy. Dean James, ya. Dean James. Dean James, ya. Dean James bisa bermain. Bahkan bisa bermain kalau memang Joy nggak bisa dimainkan lebih dulu. Tapi saya pikir Joy perlu karena kita nggak punya orang seperti Joy bermain kan. Jairo yang kita harapkan tadinya untuk bermain di depan dua back tengah kita. Kita butuh seorang Joy, tapi semua tergantung dari Kluivert. Nah kalau Dean James bisa saja bermain di tengah. Kalau 4-3-3 kan. Oke. Jadi ada James, Verdong di kiri, di gelandang tengah. Itu, jadi dia bermain agak ke kiri, kan? Dean James, Ivar sama Tom Haye. Ini dengan catatan Joy nggak main. 4-3-3 kan? Di depan ada Ole. Eliano terserah mau main dengan pemain yang lain. Marcelino juga bisa main, bisa oke lah. Struijk juga bisa main. Oke, bisa aja kan itu yang terjadi. Tapi lebih enak menjaga keseimbangan di tengah itu saya suka dengan Joy bermain, Ivar sama Tom Haye. Memang Joy seorang gelandang yang lebih bertahan, yang kuat dalam bertahan. Dean James mungkin bisa didorong lebih ke depan. Karena ini anak kan ngotot. Bermain dengan 3. Bisa Dean James bermain, Eliano dan Ole. Jadi semua 11 pemain itu diaspora semua yang sekarang sudah menjadi WNI. Ini yang kita tunggu. Wah, gitu. Bang Patar. Semua pemain yang main adalah pemain diaspora. Kan belum pernah terjadi itu. Ini sejarah. Ini luar biasa nih kalau semuanya kita butuh karena kita butuh poin. Tidak boleh kalah melawan Australia. Saya tanya ke Bang Patar lah sebagai pemain nasional yang jelas berdarah Indonesia. Asli Medan, anak Medan gitu kan. Ya jelas ini sejarah ya, sejarah untuk kalau 11 udah sampai sekitar 18 sampai 19 pemain. Nanti akan pengumuman sekitar 27, berarti pemain lokal kita ada 9, Pak. 9 ya kan. Nanti mungkin akan dikurangin lagi jadi 23. Berarti ya bisa-bisa nanti akan 23, 18, berarti tinggal 4 atau 5 pemain yang pemain lokal kita dari Liga 1. Liga 1. Dan itu ya agak berat. Jadi nggak mohon maaf aja, kita jadi nggak kelihatan dari hasil kompetisi gitu aja. Kan kita kan gambaran kompetisi kan timnas. Ini belum tentu loh ya. Ini kita cuma berpikir menduga-duga semua. Tapi kan belum terjadi. Bisa saja seorang Rizky Ridho, seorang Egy, seorang Marcelino bisa aja jadi starting line melawan Australia. Tapi ini melawan Australia nih, di tandang nih. Ya seperti kan kita lawan Australia sekarang kan poinnya kita 6 ya, Australia 7 ya, berarti menurut saya kan dua-duanya harus menang. Harus menang dan Australia juga pasti pengen ambil dua sisa pertandingan dia mau ambil maksimal juga kan. Karena nanti lawan Jepang kan nggak salah kan. Jepang nanti dia lawan 2 keluar, dia lawan Cina sama lawan Bahrain. Iya kan? Ya, kalau dia menang nanti draw dia berarti kan udah sekitar 15 ya poinnya ya, 15. Dia lawan Arab. Lawan Arab Arab sama Bahrain ya. Iya, Bahrain sudah enggak. Jadi terakhir itu Arab sama Jepang. Oh iya, Jepang. Indonesia dan Cina. Iya, betul. Dalam waktu dekat ini. Betul. Jadi dia mengambil maksimal poin di kandang. Dan Indonesia mudah-mudahan juga bisa tidak kehilangan poin ya untuk di lawan Australia. Karena nanti kan sisa 2 pertandingan kita mudah-mudahan bisa betul. Bisa ambil itu. Kita harus ambil poin sempurna ketika melawan Bahrain dan Cina. Harus. Nah, oke, Bung Ropan, bagaimana melihat peluang kita lah ya melawan Australia dengan 3 pemain baru yang baru masuk ini? Saya pikir itu kegunaan mereka digenjot, digeber habis supaya mereka bisa diambil sumpah karena untuk mengisi kedalaman skuad kita. Kedalaman skuad. Karena itu yang diharapkan menghadapi Australia. Ya, jadi sehingga kehadiran mereka itu sangat penting, Boy. Untuk bermain dengan pola apapun yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Tapi mereka memang menjaga karena kan Emil juga hadir itu untuk bisa menjaga jangan sampai Martin Bas mengalami masalah, cedera atau dia sudah kena kartu kuning lawan Arab dan kartu kuning lagi lawan Bahrain itu akan berbahaya. Kita harus menang di kandang. Itu nggak ada cerita. Itu lawan Bahrain dan Cina tuh harus ambil benar-benar kalau masih ingin lolos. Seandainya pun kalah melawan Australia. Ini seandainya kita kalah. Australia kan berusaha untuk mengalahkan kita. Karena itu tadi kan dia main akan di kandang. main di kandang mereka.
Terlepas mereka banyak yang cedera, nah, mereka habis itu lawan Cina, mereka akan ambil itu. Kalau kalah kita masih punya peluang, asal kita bisa menang 2 kali di kandang. Bahrain dan Cina. Untuk kita berharap ada di posisi ketiga dan posisi keempat grup C, lolos ke putaran keempat. Itu kan yang ada hitung-hitungannya. Tapi kesempatan itu sekarang dengan kehadiran 3 orang itu, Dean James, Joy Pelupesi dan Emil, diharapkan kita nggak kehilangan angka, paling tidak 1 seperti yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Bahwa 1 itu sudah bagus buat kita untuk bisa memanggilkan semangat kita untuk datang menghadapi Bahrain. Jadi Bang Patar, walaupun kita punya pelatih yang memiliki naluri menyerang, seorang Patrick, seorang Pasteur, ketika melawan Australia di kandang mereka, tentunya tidak semata-mata bahwa kita akan bermain seperti yang ada di kepalanya Patrick, betul tidak? Bagaimana dengan lini pertahanan kita? Apakah main agak tinggi atau kita nunggu serangan balik dan kita counter curi gol? Menurut saya kan pelatih itu Patrick itu mungkin udah tahu tipe-tipe pemain kita yang bisa untuk melawan Australia. Untuk dalam pertandingan nanti lawan Australia, saya kira ya mungkin ya strategi menurut saya ya strateginya kita ini dulu aja, maksudnya bisa ambil ke dalam counter atau mungkin sampai zona marking aja. Zona marking aja. Jadi kita tunggu di daerah lewat sedikit setengah 3 kita tunggu di situ. Mm-hmm. Tapi tetap kita build up dari bawah tetap karena kita punya kemampuan seperti begitu. Nanti setelah kelihatan kemungkinannya bisa setelah berjalan 15 menit atau 30 menit, nanti kan pelatih bisa lihat itu kira-kira baru bisa menggambarkan. Nanti bisa ambil di depan atau mungkin kita tetap tunggu sampai India nyerang baru kita melakukan counter attack. Bung Ropan kalau punya perkiraan. Kalau kita bermain di Jakarta itu 0-0, kita lebih banyak parkir base istilahnya. Lebih banyak bertahan, ditekan habis kan kita. Tapi sekarang kita tandang Australia butuh menang. Kita juga butuh tidak boleh kalah, paling tidak imbang lawan mereka. Saya pikir kalau Momboy bilang tadi bermain terlalu tinggi, mereka akan susah untuk bermain dengan garis pertahanan yang terlalu tinggi. Mungkin mereka akan mengontrol permainan, makanya saya bilang butuh Joy sama Ivar dan Tom di tengah yang bisa mengatur, bisa menjaga, karena mereka punya pemain seperti Jack Irvine, ada Jayden O'Neal, pemain ada Krustik, pemain bagus di tengah. Sehingga ini harus ada pertarungan yang sepadan di sini, dan saya yakin kita akan bagus bermain di tengah itu dengan pemain-pemain kita ini. Oke, Bung Ropan, kita coba melihat ke belakang kemarin ketika melawan Australia. Ya kan? Saya pikir ketika mereka habis kalah lawan Bahrain kan. Main di kandang mereka kalah. Sehingga mereka datang ke Jakarta dengan skema yang benar-benar mau mengambil harus. Dan pemain yang mereka pasang pun adalah pemain yang memang terbaik pada waktu itu. Ya kan? Kalau saya catat tuh kipernya si ini Matthew Ryan. Bagus. Ya kan? Ada Cicarati. Ya kan? Ada Harry Sauter. Mereka pakai 4-4-2 dan mereka menang di lapangan tengah. Mutlak, dari semua aspek mereka menang, statistik mereka menang. Betul. Jadi kita nggak ada yang ini. Tetapi kan kita paling tidak pertahanan kita menggambarkan mereka frustrasi. Penampilan bagus dari Martin Paz, Rizky Ridho oke. Kemudian pemain Jay juga main bagus. Perdong oke. Jadi artinya ini menggambarkan bahwa kita punya kekuatan yang mampu menahan mereka. Nah sekarang kan sudah dengan penambahan pemain sudah bagus-bagus. Mes sudah ada, ya kan. Ole sudah muncul. Kemudian kita masih punya Dean James yang bisa bermain lagi. Jadi kan sayang memang Kevin Dix cedera. Jadi saya pikir ini kekuatan kita yang pasti mereka berhitung. Mereka selalu memantau perkembangan sepak bola Indonesia kan. Tony Popovic sebagai pelatih mereka melihat perkembangan kita bagus. Bung Ropan, pemain yang cedera kebanyakan pemain belakang di Australia. Cicarati, Sauter, sama Harry Sauter, Matthew. Ini ada Cameron Burgess, pemain yang bermain di IFC kemarin di Piala FA lawan Nottingham Forest, dia cedera. Nah ini kan pemain-pemain kunci yang bermain melawan Indonesia. Betul. Mereka tidak bisa bermain. Ini bagus buat kita. Artinya buat pemain depan kita buat Ole yang akan main terserah. Eliano bermain di sana. Cicarati itu bermain di posisi agak back ke kanan. Back ke kanan. Di back. Fullback dia. Fullback. Ini pemain bagus, dia main di Jakarta kan? Betul. Dia cita panjang. Mereka punya pengganti namanya Nathaniel Atkinson, usianya 25 tahun, Bung, dari Melbourne. Cukup bagus mainnya juga. Rata-rata kalau tapi Australia, dibandingkan dengan Sirkati Sirkati masih lebih bagus. Betul. Tapi menarik buat kita karena mereka punya 2 palang pintu yang hilang. Ini bisa dimanfaatkan yang baik oleh Ole. Tergantung gelandang-gelandang kita mensupport mereka akan Tom Hai, Ivar dan Joe akan sana.
Karena Burgess itu kuat. Sama dengan Indo kan bermain di IPL. Betul. Ipswich dan Leicester kan, walaupun dia dipinjamkan ke Sheffield. Tapi Harry Souther bagus, tinggi, kapten mereka. Nah, paling tidak mereka hanya akan mengandalkan asis Behic di belakang yang ada yang. Ya, dia di back kiri, Bung. Di back kiri kan. Melbourne City 17 kali capsnya di timnas. Pasti asis Behic yang bisa masuk ke dalam. Kalau dua ini nggak ada. Jadi rame. Ini kalau dia nggak biasa bermain di posisi tersebut, kita bisa manfaatkan dengan baik. Ini kesempatan itu harus digunakan di Sydney buat kita. Jadi peluang itu ada. Makanya saya bilang kalau kita bisa menang 3 poin, Boy, itu otomatis langsung bisa lolos kita. Tidak perlu terlalu pede juga melawan Bahrain. Tapi kan kemenangan 3 poin itu dapat lawan Australia nggak gampang. Bang Patar melihat kan pertandingan di Senayan, bagaimana Jack Irvine, lalu ada gelandang satu juga tuh, siapa sih, Keanu Bacchus, gelandang bertahan, jangkar, mainnya solid sekali, tapi Jack Irvine itu luar biasa. Gelandang kita agak sulit, Bang Patar. Waktu itu. Waktu itu. Betul. Nah, kira-kira kalau Bang Patar melihat pertarungan di lini tengah, karena ini kunci lini tengah kan. Iya, betul. Dapurnya sebuah tim itu di lini tengah. Iya. Ya apa namanya, waktu main di Jakarta mutlak kita memang kalah semua ya dari segala lini. Dari apalagi yang di tengah itu dikuasai pemain Australia. Dan kita dari awal sampai akhir pertandingan kita terlalu diketekan terus. Dan kita pun pada saat main di Jakarta banyak tidak berani bail up karena banyak terlalu direct ball. Karena selalu di pressing sama pemain-pemain Australia waktu itu. Jadi kita lebih banyak melakukan direct pass ke daerah pertahanan Australia. Jadi kita nggak kalah di lini depan, kalah di tengah, kalah sama di bawah. Ya, jadi memang cukup Australia waktu di sini cukup dominan untuk menguasai. Bung Ropan, 4 gelandang mereka yang menjadi starter di Senayan itu tidak cedera, Bung. Jack Irvine, Bacchus, Craig Godwin, sama satu lagi Samuel Silvera. 4-4-nya bermain. Yang berbahaya juga yang harus dilihat adalah Craig Godwin. Ini pemainnya selalu dari sayap bagus. Dia menyusahkan pemain-pemain kita waktu itu. Craig Godwin. Jadi kalau dalam keadaan fit, dia bertarung dengan Verdong waktu itu. Rame saya pikir ini pertarungan. Tapi sekarang kan kita kuat dengan ada Veron sama Dean James. Jadi kita akan lihat nantinya. Oke. Bung Ropan, Bang Patar, kita break lagi nih. Saya agak sedikit antusias untuk melihat Australia karena memang komplit tim ini kan. Tapi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda